Banyak organisasi yang memiliki rencana hebat, tetapi mengapa di lapangan hasilnya sering berantakan? Jawabannya karena mereka melupakan satu fungsi manajemen yang krusial, yaitu organizational control. Di video ini, saya akan membahas singkat apa sih sebenarnya arti dari organizational control. Secara sistematis, organizational control artinya proses mengatur seluruh aktivitas perusahaan agar tetap konsisten dan sejalan dengan rencana, target, serta standar kinerja yang sudah dibuat. Ada seorang ahli bernama Douglas S. Servin yang merangkum esensi kontrol ini dengan sangat bagus. Menurutnya, inti dari pengendalian adalah tindakan yang menyesuaikan operasional di lapangan dengan standar yang sudah ditentukan dan basisnya adalah informasi di tangan manajer. Jadi, esensi kontrol itu bukan cuma mengawasi, tetapi bergerak berdasarkan informasi. Manajer harus tahu standar apa yang mau dicapai, mengukur kinerja aktual di lapangan, lalu mengambil tindakan cepat untuk memperbaikinya jika ada penyimpangan. Jadi, kesimpulannya, mengendalikan organisasi itu butuh 3 langkah utama. Yang pertama, menentukan standar kinerjanya. Yang kedua, mendapatkan data aktualnya. Dan yang terakhir adalah melakukan tindakan koreksi. Tanpa 3 hal ini, rencana hebat apapun tidak akan pernah terwujud. Changing of philosophy control. Nah, jadi pendekatan manajer dalam mengendalikan organisasi saat ini itu sedang mengalami perubahan besar seiring meningkatnya tuntutan atas partisipasi dan pemberdayaan karyawan atau employee empowerment. Nah, banyak perusahaan mulai beralih dari sistem pengendalian hierarkis atau hierarchical control menuju proses pengendalian desentralisasi atau decentralized control. Nah, pengendalian hierarkis ini sendiri bertumpu pada pemantauan perilaku karyawan menggunakan penggunaan aturan yang ketat, kebijakan resmi, ketergantungan pada rantai komando, serta sistem dokumentasi yang tertulis. Nah, manajemen sendiri dalam sistem ini itu beroperasi pada asumsi dasar bahwa manusia pada dasarnya tidak memiliki disiplin diri, sehingga harus diawasi secara melekat. Nah, sebaliknya, pengendalian desentralisasi atau decentralized control sangat mengandalkan nilai-nilai budaya, tradisi, kepercayaan, dan keyakinan bersama untuk mendorong kepatuhan karyawan terhadap tujuan organisasi. Nah, di sini manajer memegang asumsi bahwa karyawan itu dapat dipercaya dan bersedia bekerja efektif tanpa perlu dikekang oleh aturan yang ekstensif gitu. Nah, secara operasional, kedua filosofi ini menerapkan praktik yang bertolak belakang dan menghasilkan dampak yang sangat berbeda pada lingkungan kerja. Organisasi hierarkis itu menggunakan deskripsi kerja yang kaku berbasis tugas dan mengandalkan inspektur musuh khusus, serta hanya berfokus pada penghargaan ekstrinsik seperti gaji dan tunjangan jabatan. Nah, dampak buruknya karyawan cenderung bekerja secara mekanis atau hanya melakukan apa yang diperintah, merasa acuh tak acuh terhadap pekerjaan, serta memicu tingginya angka absensi dan perputaran karyawan atau turnover. Nah, di sisi lain, organisasi desentralisasi itu mengadopsi struktur yang datar, menggunakan wewenang yang fleksibel, dan juga menekankan deskripsi kerja berbasis hasil akhir. Nah, pengendalian mutu itu tidak dibebankan kepada pengawas khusus, melainkan menjadi tanggung jawab dari setiap orang. Nah, dengan memadukan penghargaan ekstrinsik dan intrinsik seperti pemberian makna kerja, memberikan peluang untuk tumbuh, karyawan itu menjadi lebih berkomitmen, lebih aktif untuk mengambil inisiatif, serta membuat angka perputaran kerja menjadi sangat rendah. Nah, penerapan kedua metode ini itu sangat dipengaruhi oleh konteks, situasi, dan budaya tempat organisasinya beroperasi. Pendekatan hierarki itu misalnya terbukti sangat efektif di Jepang, terutama saat mengelola situasi pasca gempa dan tsunami tahun 2011. Aturan birokrasi yang sangat mendetail mengenai tugas harian para penyintas di tempat pengungsian justru berhasil mengubah kekacauan itu menjadi keteraturan dan memberikan ketenangan psikologis. Sementara itu, keberhasilan pengendalian desentralisasi itu dapat kita lihat pada restoran Mixed Pizza dan Pub dan yang menerapkan prinsip trust and track atau mempercayai karyawan sembari melacak hasil akhirnya. Nah, serta pada Campbell Soup Company, itu di pabrik Campbell Soup, manajemen melibatkan pekerja secara langsung dalam diskusi harian atau huddles
untuk memecahkan masalah operasional dan merancang sistem kerja mandiri yang pada akhirnya sukses mendongkrak efisiensi pabrik hingga 85% dan menghemat biaya jutaan dolar. Nah, salah satu langkah krusial dalam pengendalian desentralisasi itu adalah menerapkan uh, manajemen buku terbuka atau open book management. Nah, melalui pendekatan ini, perusahaan itu membuka akses laporan keuangan dan kondisi finansial organisasi secara transparan kepada seluruh staf. Tujuannya adalah melatih dan memotivasi karyawan agar mampu berpikir serta bertindak layaknya seorang pemilik bisnis. Nah, yang memahami bagaimana peran individu mereka mempengaruhi masa depan finansial perusahaan. Namun, strategi ini sendiri itu menghadapi berbagai tantangan, seperti tingkat opasitas atau opacity index atau kerahasiaan ekonomi di berbagai negara. Nah, negara-negara dengan skor opacity yang tinggi itu ada di Nigeria dan Indonesia. Nigeria sendiri memiliki 55 skornya dan juga Indonesia memiliki 40 skornya. Nah, mereka memiliki budaya yang cenderung menutup rapat informasi keuangan publik. Nah, hal ini itu menjadi tantangan tersendiri bagi manajer perusahaan multinasional karena masyarakat setempat belum terbiasa dengan keterbukaan data. Berbeda dengan negara-negara yang sangat transparan seperti Amerika Serikat dengan skor 22 atau Finlandia dengan skor 9. Salah satu pendekatan yang sangat krusial dalam pengendalian perusahaan yaitu Total Quality Management atau biasa kita singkat TQM. Nah, secara definisi, TQM adalah sebuah filosofi di mana seluruh elemen organisasi, mulai dari manajemen puncak hingga karyawan lini depan, berkomitmen untuk terus-menerus meningkatkan mutu produk atau layanan. Hal yang perlu ditekankan di sisi sini adalah dalam TQM, kualitas bukanlah sekedar tugas Departemen Quality Control di akhir produksi, melainkan tanggung jawab setiap orang di setiap tahapan operasional. Nah, menurut buku referensi kita, ada beberapa teknik utama yang biasa digunakan perusahaan untuk menjalankan TQM ini. Saya akan menjelaskan beserta contoh aplikatif, misalnya jika kita terapkan dalam operasional sebuah resto yang memproduksi menu dine-in. Pertama, Continuous Improvement, Kaizen. Ini adalah jantung dari TQM. Continuous Improvement berarti melakukan perbaikan kecil secara terus-menerus tanpa henti. Contohnya, dalam proses produksi bakso resto, TQM menunut standar yang tidak boleh turun sedikit pun. Ini dimulai dari tahapan awal, yaitu disiplin hanya menggunakan daging sapi pilihan yang sehat tanpa lemak. Kemudian proses peracikan resep agar kuahnya selalu konsisten dan ngaldu banget. Hingga SOP ketat pada saat pengepakan vakum. Ini untuk frozen food bakso. Perbaikan tersebut terus dilakukan agar tidak ada satupun produk yang cacat saat sampai ke tangan konsumen. Kedua, quality circles atau gugus kendali mutu. Ini adalah kelompok kecil karyawan, biasanya 6-12 orang. Secara sukarelawan, rutin bertemu untuk memecahkan masalah terkait kualitas kerja mereka. Jadi, solusinya bukan didikte dari atas, melainkan dirumuskan oleh staf dapur atau pelayan resto yang memang berhadapan langsung dengan operasional sehari-hari. Lalu yang ketiga ada benchmarking. Ini adalah proses mengukur dan membandingkan produk layanan atau cara kerja perusahaan dengan standar terbaik di industri atau pesaing utama. Tujuannya adalah untuk meniru dan mengadaptasi praktik terbaik tersebut agar kualitas perusahaan kita ikut naik. Nah, kesimpulannya, Total Quality Management adalah mencegah terjadinya kerusakan sejak awal atau zero defects. Bukan sekedar membuang produk yang sudah terlanjur rusak. Kualitas ditanamkan ke dalam DNA perusahaan dan menjadi mentalitas seluruh karyawan. Pernahkah kalian berpikir bagaimana sebuah perusahaan mengelola keuangan agar tetap bertahan dan meraih keuntungan? Rahasianya ada pada proses yang disebut
Kali ini saya akan menjelaskan tentang financial control. Jadi financial control sendiri merupakan pengendalian keuangan yang berbasis itu mengendalikan laporan keuangan yang berpusat pada dua hal utama, yaitu neraca atau balance sheet dan juga laporan laba rugi. Nah, dan kemudian hal tersebut dianalisis menggunakan berbagai rasio keuangan untuk menilai kesehatan dan daya saing perusahaan. Nah, jadi untuk dari case ini terdapat itu ya kasus Nick Pizzas and Pub, di mana Nick Pizzas and Pub itu sendiri sempat mengalami penjualan yang laris, tetapi karena dia tuh tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, maka perusahaan mereka itu dapat terancam bangkrut. Nah, tapi untungnya dia itu mendapatkan keringanan untuk pembayaran bank dan juga mendapatkan customer yang loyal, sehingga masih dapat bertahan restoran-restoran tersebut. Lalu, sejak saat itu, ia mengajarkan kepada karyawan-karyawannya untuk menganalisis laporan keuangan dengan baik. Nah, jadi kesimpulannya itu, angka keuangan itu tidak hanya menunjukkan kesehatan modal, tapi juga angka keuangan tersebut dapat mendeteksi masalah operasional. Contohnya itu penurunan penjualan, itu bisa menjadi sinyal adanya masalah pada kualitas produk, layanan pelanggan, atau efektivitas tim penjualan. Lalu di sini ada juga laporan keuangan utama, yaitu neraca atau balance sheet. Dia itu mengandung komponen aset pada sisi kiri dan sisi kanannya itu liabilitas plus ekuitas, di mana aset sendiri itu merupakan apa yang dimiliki perusahaan dibagi menjadi aset lancar, yaitu mudah dicairkan menjadi kas, dan aset tetap atau jangka panjang seperti tanah dan bangunan. Lalu liabilitas atau kewajiban, yaitu utang perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu ekuitas pemilik, yaitu nilai bersih perusahaan dengan selisih aset dikurangi liabilitas berupa saham dan laba ditahan. Lalu ada juga laporan laba rugi atau income statement. Nah, income statement itu berfungsi untuk merangkum kinerja keuangan, di mana hal tersebut dapat dihitung melalui pendapatan dikurangi seluruh pengeluaran seperti HPP, bunga, pajak, dan depresiasi selama interval waktu tertentu, biasanya itu 1 tahun ataupun per 3 bulan, untuk melihat apakah perusahaan itu berhasil menghasilkan laba atau rugi bersih. Nah, lalu ada juga analisis rasio keuangan. Nah, analisis rasio keuangan itu digunakan manajer untuk mengevaluasi apakah perusahaan mengalami peningkatan atau mampu bersaing di industrinya. Lalu di sini ada jenis-jenis rasio berdasar dan juga rumus-rumusnya. Yang pertama yaitu rasio likuiditas atau liquidity ratios. Itu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendek. Nah, konteksnya itu kalau ada rasio lancar dan rasio cepat. Lalu ada juga rasio aktivitas atau activity ratio, yaitu ada inventory turnover dan juga conversion ratio. Lalu ada juga rasio profitabilitas, yaitu margin laba atas penjualan, margin kotor, dan return on asset. Yang keempat ada juga rasio solvabilitas atau leverage ratios, di mana terdiri dari rasio utang. Jadi di sini dapat disimpulkan ya, kalau rasio likuiditas itu terdiri dari rasio lancar. Rasio lancar itu rasio yang ideal. Contohnya itu seperti oceanographic sebesar 2,4 itu memberikan margin keamanan yang memuaskan. Lalu ada juga kalau rasio cepat atau quick ratio itu digunakan bersama rasio lancar untuk mengukur likuiditas secara lebih ketat untuk mengantisipasi biaya yang tak terduga. Lalu ada juga rasio aktivitas itu untuk mengukur efisiensi internal dalam menjalankan aktivitas bisnis. Lalu konteksnya yang pertama inventory turnover atau perputaran persediaan, yaitu untuk menunjukkan seberapa sering persediaan habis terjual. Persediaan mengendap terlalu lama itu dapat membuang-buang anggaran. Nah, lalu ada juga rasio konversi, yaitu untuk mengukur efektivitas tim, sales, dan mengubah minat atau pertanyaan konsumen menjadi penjualan yang real. Lalu ada juga di sini ROA. ROA itu untuk efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan laba.
Itu operasional bisnis harus menghasilkan persentase ROI yang lebih tinggi daripada jika uang tersebut hanya disimpan di bank. Lalu ada juga rasio solvabilitas atau leverage ratios. Nah, jadi leverage ratios itu untuk mengukur seberapa besar operasional perusahaan didanai oleh uang pinjaman. Nah, ada rasio utang atau debt ratio itu konteksnya itu hutang itu bisa memicu pertumbuhan aset. Namun jika terlalu tinggi, perusahaan itu berisiko gagal bayar. Nah, rasio utang di atas 1 itu biasanya dianggap berisiko buruk untuk memberi pinjaman dari kreditur. Kita lanjut ke bagian case. Jadi untuk pertanyaan pertama, menurut kita Range Resources menerapkan filosofi pengendalian terdesentralisasi. Hal ini karena pengendalian biaya yang tidak hanya dilakukan oleh manajemen puncak, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh karyawan. Perusahaan bahkan mendorong karyawan yang memiliki saham, sehingga mereka merasa ikut memiliki perusahaan. Dengan cara ini, setiap orang lebih sadar terhadap biaya dan berkontribusi pada efisiensi perusahaan. Yang kedua, apa itu liquidity? Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, seperti membayar utang dan biaya operasional. Manajer Range Resources dapat mengetahui kondisi likuiditas melalui laporan keuangan, arus kas, dan jumlah kas yang tersedia. Dalam kasus ini, perusahaan menjaga neraca yang kuat, utang terkendali sehingga tetap memiliki dana yang cukup. Nah, yang ketiga yaitu bukti pendekatan jangka panjang. Range Resources menunjukkan pendekatan jangka panjang melalui beberapa tindakan. Yang pertama yaitu perusahaan menyusun rencana pertumbuhan hingga 10 tahun setelah menemukan cadangan gas yang besar. Kedua, mereka terus menjaga biaya operasional tetap rendah, bahkan saat kondisi ekonomi tidak menentu. Ketiga, perusahaan mempertahankan struktur keuangan yang sehat dengan mengendalikan utang dan menjaga likuiditas. Selain itu, mereka fokus pada pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan penilai bagi pemegang saham, bukan hanya mengejar keuntungan jangka pendek. Nah, jadi kesimpulannya yaitu keberhasilan Range Resources berasal dari budaya pengendalian biaya yang melibatkan seluruh karyawan, pengelolaan likuiditas yang baik, dan fokus pada tujuan jangka panjang. Strategi tersebut membantu perusahaan tetap kuat bahkan saat menghadapi krisis ekonomi global.